Masih sebelumnya, tadi baca pres Ganjar Pranowo, saudara, ini melakukan sejumlah hal untuk menjaring generasi muda, kemudian juga mengatakan bahwa nama bakal cawapresnya ini sudah ada. Apakah kemudian nama bakal cawapresnya ini salah satunya adalah Erick Thohir, atau justru Prabowo Subianto yang akan mengajak Erick Thohir menjadi bacawapresnya? Nah, ngomongin soal Erick Thohir, dalam berbagai hasil lembaga survei, terkait poll tracking, salah satunya ini secara spesifik mengatakan bahwa elektabilitas Erick Thohir dikatakan menjadi pilihan utama generasi Z atau Gen Z dan juga millennials yang baru punya hak pilih tahun 2024 mendatang. Benar nggak ya kayak gitu? Kami akan perbincangkan langsung hal ini bersama pelopor gerakan Pesta Kita, ada Dino Ardiansyah, serta Presiden Gen Z, Rian Fahardi. Sebenarnya duanya ini juga pelopor di gerakan Pesta Kita begitu ya. Nah, Dino, Rian, selamat sore. Ini pertanyaan awal dulu untuk kalian, jadi bisa dijawab langsung masing-masing. Kemarin Pesta Kita juga sudah mendeklarasikan untuk kemudian salah satunya adalah menitipkan begitu ya harapan-harapan anak-anak muda Gen Z kepada Erick Thohir dan juga menjadi jembatan antara anak muda dan juga pemerintah ataupun nantinya bila terpilih Erick Thohir begitu ya sebagai pimpinan. Jembatan seperti apa sebenarnya yang kalian maksud dan apa yang kalian lihat dari sosok Erick Thohir ini yang kemudian bisa kalian titipkan harapan-harapan pemuda saat ini? Oke, ya, terima kasih. Mungkin dari Rian dulu boleh? Rian dulu silakan. Oke, yang pertama di sini saya sebagai anak muda atau orang muda Gen Z ingin mengabarkan bahwa anak muda hari ini menentukan sikap. Sikap dalam artian kita jangan sampai hobi cari aman, hobi bermain netral-netralan, tapi harus menunjukkan sikap yang tegas bahwa ketika ada sosok atau ketika ada orang yang memang pantas dan mendengar suara anak muda hari ini, itu layak untuk bagaimana kita perjuangkan. Apa yang ingin saya suarakan adalah bagaimana kita hari ini sebagai orang muda itu benar-benar bisa merayakan pilihan perbedaan. Daripada kita sebagai anak muda bermain sembunyi tangan, sibuk dengan hari ini dengan kepentingan diri kita sendiri aja di sini dengan diadakannya pesta kita, kemudian bagaimana hari ini kita dorong orang-orang yang benar-benar mampu membawa atau isu-isu anak muda hari ini itu mesti patut diperjuangkan. Karena saya melihat ada beberapa basis pemberdayaan politik kaum muda sebenarnya. Yang paling pertama bagaimana hari ini kita harus mendorong harapan untuk bagaimana kita bisa percaya tentang politik terutama dengan mendorong figur-figur yang inspiratif, orang-orang yang membawa sesuatu yang kami sebut sebagai harapan itu untuk bagaimana cita-cita dari anak muda itu bisa sampai. Jadi seperti itu sih. Oke, kalau dari Dino apa yang dilihat dari sosok ET begitu ya, yang kemudian sampai repot-repot nih teman-teman Gen Z buat acara Pesta Kita kemarin dan menitipkan harapan kepada ET. Apa sebenarnya yang dilihat dari sosok ET? Menurut Anda, Dino? Iya, jadi memang anak muda itu kan sebenarnya butuh jembatan. Kita ini butuh dilibatkan sebagai subjek bukan objek, dan kita pasti butuh figur bangsa yang memang memberikan kesempatan itu suatu untuk anak muda. Maka daripada itu, Pesta Kita kemarin kita memulai langkah awal kita. Ini bukan ngomong saya, kamu, kami, tapi ini kita dengan core values yang kita sampaikan. Erick, empowering the youth, respect for all, innovative and fun approach, clear and trustworthy, dan kindness and community centric. Artinya core values inilah yang akhirnya akan membawa semangat kita, ya kan, nggak hanya untuk ngomongin isu di nasional, tapi begitupun di daerah. Jadi mendaerahkan isu nasional dan menasionalkan isu daerah. Itu harapannya. Ini jadi wadah menjembatani antara anak muda dengan figur yang tepat. Khususnya Pak Erick Thohir tadi. Seperti itu. Sip. Oke, tertangkap. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Dino dan juga Rian, jangan kemana-mana. Saudara tetap di Rumah Pemilu Kompas TV.